Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 18. Blees, apakah itu sakit? Maafkan aku, sesal Leo yang kaget ketika mendengar lenguhan Nadia di tengah penyatuan mereka. Itu, ya, sedikit, jawab Nadia yang masih menguasai dirinya. Kupikir kau tidak akan merasakan sakit lagi, karena... Kupikir begitu. Tetapi nyatanya milikmu sangatlah besar, potong Nadia agar Leo tidak bingung. Pantas saja agak susah, timpa Leo dengan senyum yang tercipta sangat lebar di wajahnya. Sementara itu di tempat lain. Biarkan mereka bahagia dulu malam ini, rencana kita selanjutnya tidak akan gagal. Barka memberi remasan pada kaleng bir minumannya. Pria itu menahan geram, dengan mengeratkan geraham serta rahangnya mengeras mencipta urat yang berwarna kebiruan. Nyatanya Barka tengah merencanakan sesuatu, untuk ketenangan dua pengantin baru ini. Dendam semakin menguasai hatinya, ketika mendapati sang kakak Roberto mati dalam keadaan mengenaskan. Sementara Barka tidak tahu, seperti apa kehebatan dan kekuatan dari armada yang Leo miliki. Leo telah lama vakum dari dunia underground. Dunia bawah tanah yang berhubungan dengan gangster maupun para mafia. Penggelapan penyelundupan serta pemalsuan, adalah hal-hal yang dahulu menjadi ladang kekayaannya. Nick, siapkan semuanya. Mungkin kita gagal mengacaukan pernikahan mereka, karena penjagaan yang super ketat bahkan tak sanggup ditembus oleh peretas. Barka menyalakan sebatang udut kemudian menghisapnya dalam. Tetapi kita bisa mengacaukan rencana bulan madu mereka, ucap Barka sambil memasang seringai sinis di wajahnya. Baik, Tuan. Keinginan Anda adalah perintah untuk saya, ucap Nick, setelahnya pria itu pun mengundurkan dirinya. Sementara itu, Black dan kedua kawannya cukup puas, karena telah berhasil mengawal acara pernikahan bos mereka dengan sukses. Saat ini mereka kembali sibuk dan fokus, untuk mengawal pasangan pengantin baru ini untuk berbulan madu. Sebuah pulau di dalam negeri, yang menjadi pilihan destinasi romantis pasangan Leo dan Nadia. Raja Ampat di Papua Barat. Di mana pada daerah itu memiliki pantai yang teramat indah, dengan batu karangnya yang alami dan berwarna-warni. Bahkan tidak dengan Maldives yang berada di sebelah selatan barat daya negara India. Leo berkali-kali berdecak, saat melihat sang istri mengepak barang-barang bawaan mereka. Sudahlah, jangan terlalu banyak membawa barang. Kita bisa membelinya di sana sebagian, apa kau lupa kalau aku ini pengusaha kaya? Gemas Leo. Melihat Nadia sibuk memasukkan ini itu ke dalam koper besar. Suamiku, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya jika ingin bepergian. Belum tentu apa yang kita butuhkan nanti mudah didapatkan di tempat tujuan, jelas Nadia. Lau terlihat memijat pelipisnya. Pria itu memutuskan kembali duduk dan mengawasi Nadia, yang masih sibuk mondar-mandir di dalam kamar yang terdapat di mensyah Leo. Dia tidak tahu ya, bahwa uang itu akan mempermudah semuanya, batin Leo. Pria itu pasrah saja, ketika Nadia lebih memilih untuk mempersulit dirinya sendiri. Lama-kelamaan Leo geram juga. Cukup, sayang. Kita dapat menemukan apapun yang kita butuhkan di sana. Kau itu ratu bukan pelayanku. Jadi diamlah. Aku tidak ingin kau kelelahan hanya karena persiapan yang tidak selesai-selesai, ucap Leo yang telah menarik tangan Nadia agar duduk di sebelahnya. Kau ini, mana ada menyiapkan seperti itu melelahkan, justru aku sangat senang. Hei, ini pertama kalinya dalam hidupku naik pesawat, ucap Nadia jujur. Aku sudah tahu, jawab Leo seraya menarik pelan hidung mancung istrinya itu. Lalu beralih ke dagu dan menyambar bibir merah merona itu dengan lembut. Semakin lama permainannya, keduanya semakin memanas. Leo bukan hanya mencium bibir Nadia, tetapi gerakan itu sudah merambah semakin ke bawah. Aku tidak tahan, setiap menyentuhmu geloraku akan terbakar dan hendak meledak. Kita main sekali ya, kurasa waktu masih cukup, pinta Leo dengan tatapan mata yang memelas. Mau tak mau Nadia mengangguk patuh, ia juga tak bisa menahan keinginannya setiap kali Leo menstimulasi tubuhnya. Karena ia juga sudah keanduan nikmat yang besar dan panjang itu. Sementara pasangan pengantin baru ini bercinta, terdapat Black yang terlihat gusar di lantai bawah.
Kau sudah menghabiskan 3 gelas kopi, apa kau mau mati? Marah Red ketika wanita ini mendengar pria itu kembali memesan kopi kepada pelayan. Oh Red, aku gak akan mati hanya karena kopi. Tetapi, mungkin aku bakalan mati kalau kamu terus nolak cintaku, Red. Goda Black pada wanita cantik itu, yang kembali bergaya maskulin seperti biasanya. Cih, gaya kau. Ingat Black, pembalasanku belum dimulai. Semua karena kami masih membutuhkan tenagamu. Jangan kau kira, aku telah melupakan apa yang kau lakukan di klub kemarin. Ketus Red, dengan tatapan tajamnya ke arah Black. Pria berambut kuncir itu pada akhirnya hanya bisa kembali menelan ludahnya. Red kalau sudah mengeluarkan ancamannya itu begitu menyeramkan, Black hanya tinggal menunggu hari di mana eksekusinya dimulai. Semoga pada saat itu akan terjadi, Tuhan sudah membalik hatimu sayang. Batin Black yang tersenyum penuh arti seraya menatap punggung Red. Kembali pada pasangan yang masih hot-hotnya ini. Setelah beradu peluh, hingga menyisakan tempat tidur yang penampakannya kini bagaikan kapal pecah. Keduanya nampak cekikikan, ketika membersihkan diri bersama di dalam kamar mandi. Semua karena saat ini Leo tengah memberikan sabun keseluruhan tubuh istrinya itu. Diamlah, Nat. Nanti kapan selesainya? Apa kau ingin kita ketinggalan pesawat? Gemas Leo yang melihat Nadia terus menggeliatkan badannya. Geli tahu. Lagi pula siapa yang malah ngajakin perang coba? Seenaknya aja kamu nyalahin aku. Sini biar aku sendiri saja. Ketus Nadia seraya menyambar spons mandi dari tangan Leo. Apakah aku telah salah bicara? Batin Leo penuh sesal, karena ekspresi Nadia saat ini menjadi cemberut. Hei aku minta maaf. Ayo ku bantu bersihkan tubuhmu, ucap Leo yang terus menciumi Nadia dari tengkuknya. Ah aku bisa sendiri, sana ih. Usir Nadia pada Leo. Hais, jangan marah. Iya aku minta maaf, karena niatnya sekali malah 2 kali. Ya udah yuk, kita mandi. Kasian Black pasti jamuran di bawah sana nungguin kita. Bujuk Leo lagi sambil terus menciumi pelipis dan pipi istrinya itu. Karena memikirkan keadaan orang, terutama anak buah suaminya itu. Maka Nadia pun melupakan dulu rasa kesalnya pada Leo. Black, naiklah ke atas dan bawakan koper kami. Titah Leo di balik teleponnya. Baik, Tuan, jawab Black singkat lalu segera menuju lift yang akan membawanya ke lantai atas. Akhirnya selesai juga mereka berdua. Apa begini ya, pasangan pengantin baru tuh. Untung saja masih punya banyak waktu untuk ke bandara, gumam Black. Ia tak habis pikir, disuruh datang menunggu dari jam 6 pagi. Dan kedua pasangan ini baru mau turun sekitar jam 12 siang. Sementara itu di tempat lain. Mereka akan bulan madu, kita bahkan keduluan wanita sialan itu. Dia sudah menikah duluan, lalu kapan kau akan menikahiku, Hani? Gerutu Clara seraya mencecar Dikta. Biar saja mereka bulan madu, memang apa peduliku? Bantah Dikta yang mencoba tak peduli akan apa yang terjadi pada mantan istrinya itu. Dikta sibuk memikirkan bagaimana agar ia tetap bertahan menguasai perusahaan ini. Kinerjanya semakin buruk, karena banyak pikiran dan juga tekanan. Apalagi sang ibu tetap menuntutnya memberikan uang dalam jumlah besar. Sementara kini dirinya gak bisa sebebas dulu, menggunakan uang perusahaan demi memenuhi keinginan Vilma. Ditambah, Clara yang selalu menuntutnya untuk segera menikahi dirinya. Dasar, wanita licik dan culas. Hei, kau tidak panas, Hani? Heran Clara. Aku tidak peduli bukan berarti tidak panas, aku setidaknya memikirkan nasibku ke depan. Karena ku tahu, semakin lama posisiku di perusahaan ini terancam tersingkir, jelas Dikta. Bagaimana bisa? Kau jangan mengada-ada. Hani, ini perusahaan turunan dari kakekmu. Pekik Clara terkejut. Perusahaan ini bisa berpindah tangan dan penguasa dalam sekejap, karena aku sudah bukan pemilik saham terbesar. Kau tahu kan, aku sudah menjual sebagian besar saham bagianku dan ibu, jelas Dikta yang mana langsung membuat manik mata Clara bergerak-gerak gusar. Tidak. Bagaimana ini? Batin Clara khawatir. Aku harus merayu Dikta untuk menikahiku segera, lalu mengatasnamakan beberapa asetnya untuk anak yang kukandung.
Kalau begitu pesankan aku tiket ke Raja Ampat sekarang juga. Dan untuk keberangkatan malam ini, pinta Clara pada Dikta. Sudahlah, Clara. Jangan berbuat sesuatu hal yang ujungnya akan semakin merugikan posisiku. Kau tahu hanya perlu waktu hingga mereka mengetahui siapa dalang yang menyerang Nadia dan Leo kala itu. Aku tidak ingin kau menyeretku ke dalam masalah yang kau buat itu. Tolak Dikta tegas. Itulah alasan mengapa dirinya belum mau memiliki hubungan serius dengan Clara. Dikta tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Leo, dan Nadia kini bukanlah seseorang akan mudah dia permainkan lagi. Dikta memilih jalur untuk mengamankan dahulu harta kekayaannya. Dia tidak akan bergerak terburu-buru ketika posisinya kini sedang lemah. Kau payah, Dikta. Sampai kapanpun aku takkan terima, karena wanita itu telah membuatku tak bisa bekerja dimanapun. Peki Clara kesal. Dimanapun kau berada Nadia, akan kupastikan jika diriku pun berada di sana, gumam Clara dengan senyum liciknya. Clara menghentak kakinya dan melangkah keluar dari apartemen Dikta. Ia akan mencari cara sendiri dengan kemampuan yang ia miliki. Bagaimanapun, Roberto sempat memberikannya banyak uang, sebelum Clara tahu jika tambang uangnya itu telah meregang nyawa. Halo, Beb. Aku ingin mengajakmu liburan, tentunya dengan satu misi. Jika rencanaku ini berhasil, maka aku akan membiarkanmu meniduriku selama sebulan lebih. Bujuknya pada seseorang yang hendak didaulatnya untuk masuk ke dalam teamnya. Sebuah tim untuk mengikuti Nadia dan Leo tentunya. Wah, Clara. Akhirnya kau menghubungiku juga, sahut pria di balik telepon dengan senyum semeringahnya. Ya, kau bisa kan siapkan tiket ke Raja Ampat? Itu adalah hal mudah, darling. Ucap pria itu antusias. Beb, aku ingin kamar hotel di depan kamar mereka. Kenapa begitu jauh? Teriak Clara marah. Bahkan ia melempar sepatunya, hingga mengenai tubuh pria yang bertugas sebagai pesuruh hotel itu. Maaf Nona, kebetulan kamar yang Anda inginkan telah dibuking seluruhnya, ujar pria tersebut menjelaskan seraya menunduk takut. Dirinya tahu tabiat dari tamu yang egois dan arogan, setiap yang diinginkannya harus terlaksana. Dasar bodoh. Clara kembali melempar sepatunya lagi kepada pria itu, sungguh kasar sekali sebagai wanita yang berkelas. Dasar orang kaya gak ada akhlak. Kalau saja bukan tamu, sudah kulempar balik sepatu ini sampai menancap di kepalamu. Sementara itu, sore ini Leo memutuskan untuk mengajak sang istri keluar dari hotel. Agendanya pada hari ini hanya akan jalan-jalan saja, menyusuri pantai di Kepulauan Raja Ampat yang terkenal bagaikan surga dunia itu. Alam yang begitu indah, dengan hamparan langit yang biru serta beralaskan pasir yang putih. Sungguh memanjakan mata dan juga pori-pori kakimu. Nadia pasrah membiarkan rambut basahnya kering secara alami. Siapa lagi yang mampu membuatnya keramas sore-sore? Semenjak datang ke hotel ini, tanpa menunggu malam, Leo terus saja mendaki ke puncak kenikmatan kapanpun pria itu mau. Nadia nyatanya tidak mampu menolak. Secara, dia pun belum pernah merasakan nikmat dan kebahagiaan yang Leo berikan untuknya. Bersama pria tampan itu, Nadia nyatanya dapat merasakan nikmat dan sensasi lain dari bercinta. Karena ketika bersama Dikta, ia tak pernah diberikan kesempatan untuk menikmati momen itu. Dikta hanya memikirkan kebutuhannya saja, tanpa memikirkan kebutuhan kenikmatan Nadia. Angin yang berhembus tidak terlalu kencang serta udara yang menyusup hangat, membuat rambutnya yang hampir saja kering itu melambai terbawa angin. Sekejap dia terpana dengan pemandangan yang berada di hadapannya. Di mana pada saat ini Nadia hanya mengenakan dress di atas lutut, sepatu high heels serta topi lebar. Satu tangannya menenteng sepatum, dan satu tangannya lagi menyibak surai yang menutupi wajahnya. Kacamata hitam bertengger dengan cantik di sana. Menurut pandangan Leo, istrinya saat ini terlihat begitu cantik dan berseri. Aura kebahagiaan nampak menguar dari raut wajah Nadia. Sini, Leo mengulurkan tangannya hendak mengambil sepatu yang ditenteng oleh Nadia. Membuat wanita di hadapannya itu mengerutkan keningnya. Biar aku saja. Tak apa, tolak Nadia halus. Akan tetapi Leo tetap mengambil alih benda yang berada dalam tentengannya itu. Perlakuan manis Leo yang sederhana itu, nyatanya mampu menciptakan senyum di bibir Nadia. Santai sayang, dengan begini kamu bisa merentangkan kedua tanganmu.
Rasakan hembusan angin yang akan menerbangkan segala penat serta risau dalam hati. Cobalah. Leo berkata dengan seulas senyum di wajahnya. Kamu sekarang jadi mudah sekali menebar senyum. Sebahagia itukah kau bersamaku, Leo? Batin Nadia, tanpa disadari bibirnya juga mengulas senyum yang begitu manis. Jangan khawatir. Anak buahku telah memastikan jika pantai ini aman untuk kita berdua. Jelas Leo yang mengerti arti sedikit gusar yang ia tangkap pada mata Nadia. Nadia mengangguk, ia percaya akan ucapan pria yang kini telah menjadi suaminya itu. Dan telah berjanji dengan sungguh-sungguh untuk selalu menjaganya, hingga kini Nadia tak lagi memiliki alasan untuk takut dan khawatir. Leo meletakkan sepatu miliknya, dan juga Nadia di bawah batu karang, yang terletak tak jauh dari tempat mereka berdiri saat ini. Keduanya kini berada di atas batu karang tertinggi. Kemudian Leo menghampiri Nadia untuk berdiri di belakangnya. Nadia tersenyum, dan membiarkan Leo melakukan apapun yang diinginkan pria itu padanya. Rentangkan tanganmu lalu pejamkan kedua matamu, percayalah jika pada saat ini aku bisa membawamu terbang, ucap Leo yang saat ini merangkul pinggang ramping istrinya itu. Bersambung.